Dalam syariat, indigo itu gangguan syaitan, gangguan jin. Ya. Jangan dianggap prestasi. Saya pernah diminta ngisi di TV nasional, salah satu TV nasional, kita tidak usah saya sebutkan. Waktu itu bahasanya tentang indigo. Lalu kemudian mereka menyusun sebuah konsep, kalau itu adalah sebuah prestasi. Bahkan mau disebarluaskan di masyarakat, kalau ada masalah, kita boleh minta tolong sama anak-anak indigo. Karena mereka bisa memberikan solusi apa yang tidak terfikir oleh manusia normal. Gitu. Begitu mereka susun konsep tersebut lalu dibawa ke saya, kebetulan saya pematerinya. Lalu saya mengatakan ini keliru. Ini gangguan syaitan. Lalu mereka bilang tidak Ustadz, ini buktinya ini. Terus berdialog sama saya. Sampai sutradaranya datang berbicara dengan saya. Kemudian saya mengatakan tidak. Ini was-was syaitan. Kalau sebagai bukti Bapak bisa panggil semua anak-anak indigo yang Anda jadikan target itu. Lalu tanya, dia dapat berita gaib itu dari mana? Pasti mereka akan mengatakan, oh dari teman saya di atas lemari, teman saya di pohon belakang rumah, di sumur belakang rumah. Itu syaitan. Itu syaitan, permainan jin. Kalau orang yang belajar ilmu syariat sudah faham masalah ini. Itu bukan prestasi. Anak-anak indigo itu harus diruqyah, diobatin. Bukan ditanya. Itulah cara syaitan menyesatkan manusia. Salah satunya dengan itu. Terutama bagi anak-anak. Lalu mereka anggap itu prestasi, kelebihan karena bisa menebak. Akhirnya menebak umur, menebak pekerjaan dan segala macam. Saya subhanallah pernah ngisi pengajian keluarga waktu itu masih di Makassar. Mungkin ceritanya 25 tahun yang lalu sepertinya. Saya belum pindah ke sini. Masih baru tamat dari Madinah waktu itu. Saya ngajar di kampus Ma'had Al-Bir. Salah satu kampus yang kerjasama sama Unismu Makassar itu punya Emirat Arab. Gitu. Waktu itu dibuka di kota Makassar. Dan sementara saya ngajar jadi dosen di sana, saya juga ngisi pengajian di beberapa tempat waktu itu. Salah satunya ada satu rumah orang mampu di sebelah kampus itu. Rumahnya sangat besar, ada musolahnya, ada kolam renang, segala macam. Besar sekali rumah itu. Lalu seluruh keluarganya kumpul pengajian. Sementara kami ada di ruangan isi pengajian, semua hadir keluarganya, tiba-tiba ada satu perempuan, mungkin masih belasan tahun umurnya, saya tidak bisa terka berapa, lewat di dekat tempat pengajian tersebut, lewat samping kolam renang, baru jalan. Saya biasanya nggak suka nanya, tidak sengaja. Kenapa kok saya mau tanya? Saya tanya pemilik rumah itu, Pak, maaf itu tadi siapa? Bukankah Bapak bilang ini pengajian keluarga semuanya hadir? Dia bilang itu salah satu anak saya. Saya bilang kenapa nggak hadir Pak? Oh anak saya ini beda sendiri Ustaz. Punya kelebihan dia bilang. Saya tanya apa kelebihannya? Kalau malam Jumat, dia biasa matikan lampu, kemudian dia minta kopi, padahal ini anak perempuan ya, tidak pernah minum kopi sebenarnya. Harus malam Jumat dia minta kopi, dan tiba-tiba dia bisa bicara dengan ruh kakek saya. Lalu saya bilang, sebentar Pak, biar saya ngelanjutin ceritanya. Ya, kok bisa Ustaz tahu? Saya sudah tahu ceritanya nih. Walaupun saya tidak kenal orang itu. Pasti setelah itu nanti dia akan tanya kabar, kemudian dia akan tanya mau nanya apa, dengan alasan suara kakek. Dia bilang betul Ustaz. Akhirnya Anda dan keluarga suka datang konsultasi sama dia. Benar. Nah itu gangguan syaitan. Jangan dipercaya. Itu ramalan semuanya. Ramalan gitu ya. Itu sudah sangat masyhur dibahas oleh para ulama. Oleh karena itu teman-teman jangan dianggap ini sebuah prestasi. Ya. Itu keliru. Allahu a'lam.